Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah alur cerita yang diambil dari sebuah film berjudul Skinwalker 2004. Masih dalam kategori film bertemakan kutukan manusia serigala, secara garis besar film ini bercerita tentang dua kelompok skinwalker atau manusia serigala yang memperebutkan seorang bocah berusia 13 tahun. Diketahui bahwa bocah tersebut nantinya akan menjadi bocah yang paling ditakuti oleh sebagian skinwalker yang tidak ingin mengakhiri kutukan manusia serigala karena kekuatan yang dia miliki. Namun bagi sebagian skinwalker lain, dia adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kutukan tersebut. Informasi sedikit bahwa video ini penuh akan spoiler. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton filmnya dan tidak ingin terganggu akan spoiler, bisa skip videonya. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki cukup banyak waktu, teman-teman bisa mampir ke channel ini untuk mendengar celoteh kami yang seadanya. Baiklah, mari kita masuk ke video alur cerita filmnya. Skinwalkers adalah sebutan bagi manusia yang memperoleh kekuatan supranatural lewat darah. Istilah skinwalker diperuntukkan untuk sekelompok orang yang memiliki dua sisi kehidupan, sebagai manusia dan sebagai manusia serigala. Sebagian orang menyebutnya anugerah, sebagian lagi menyebutnya kutukan. Dua kelompok manusia serigala dibagi berdasarkan perbedaan prinsip tersebut yang diberi pertanda oleh munculnya bulan purnama merah mengenai datangnya ramalan kuno. Perang telah berkecambuk di antara mereka yang ingin mengakhiri kutukan dengan yang ingin tetap memiliki kekuatan binatang. Menurut legenda ramalan kuno, anak berumur 13 tahun akan memusnahkan seluruh skinwalkers, sehingga kelompok yang ingin mempertahankan kutukan tersebut berkeras menemukan dan membunuh anak tersebut, sedangkan sebagiannya lagi berjuang untuk melindunginya. Timothy Talbot adalah anak yang dimaksud dalam ramalan kuno. Ia dibesarkan oleh ibunya bernama Rachel Talbot yang seorang manusia biasa. Sementara sang ayah dikabarkan telah meninggal dunia. Selain Rachel, Tim dibesarkan sekaligus dijaga oleh pamannya bernama Jonas yang merupakan kakak kandung dari ayahnya. Juga ada Nana sang nenek, Will teman Jonas dan Nana, Catherine anak perempuan Jonas, Adam kekasih Catherine, dan Doak teman Adam. Mereka semua melindungi Tim sejak lahir. Mereka juga menyembunyikan tentang garis keturunan manusia serigala yang ada pada diri mereka. Baik Rachel maupun Tim tidak mengetahui tentang kutukan tersebut. Sebelum hari ulang tahun ke-13 Timothy, tepatnya sekitar 4 hari lagi, sekelompok manusia serigala jahat yang ingin memusnahkan Timothy berusaha mencari keberadaannya. Mereka terdiri dari Varek, sang pemimpin, Sonia, Zoe, dan Grenier. Sedangkan keluarga Timothy berusaha melindunginya. Varek mencari informasi tentang keberadaan Timothy. Varek menyergap sebuah kediaman skinwalker yang berbeda prinsip dengannya. Saat itu memasuki bulan purnama merah. Para skinwalker baik mengunci diri mereka agar tidak menyerang manusia ketika mereka berubah menjadi manusia serigala. Tetapi malam itu, skinwalker baik menyadari ada yang tidak beres menghampiri kediaman mereka. Salah satu anggota keluarga dari skinwalker tersebut mencoba memeriksa, di mana dia harus berakhir tragis oleh kawanan Varek. Ralph. Kemudian Varek mulai menginterogasi salah satu dari skinwalker tersebut yang saat itu dalam posisi terkunci tanpa bisa melawan balik. Varek menanyakan di mana Timothy saat ini, tetapi skinwalker tersebut mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Varek menyadari jika skinwalker tersebut sedang berbohong. Dia pun mengancam akan memusnahkan seluruh anggota keluarga skinwalker tersebut jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, skinwalker itu tetap dengan pendiriannya.
menyebabkan pasangan dari Skinwalker tersebut harus mati di tangan kawanan Varek. Meskipun begitu, para Skinwalker baik tetap tidak memberitahukan di mana Timothy berada, walaupun harus berakhir tragis. Namun sayangnya, Varek berhasil menemukan lokasi Timothy melalui rekaman video yang ia dapatkan dari kawanan manusia serigala baik yang telah mereka serang. Dalam video itu terungkap bahwa Timothy masih hidup juga sehat, berada di sebuah kota kecil bernama Huguenot. Segera mereka menuju lokasi tempat di mana Timothy tinggal saat ini. Mereka menggunakan seekor burung elang sebagai mata-mata di udara yang melacak Timothy di kota kecil tersebut. Singkat cerita, Varek berserta kawanannya tiba di kota Huguenot. Kemudian mereka berempat mulai berpencar untuk mencari Timothy. Varek lebih dulu bertemu dan melihat Nana juga Timothy di persimpangan jalan. Nana menyadari bahwa mereka dalam bahaya, terutama bagi Tim. Begitu juga dengan Varek menyadari jika Tim adalah anak yang mereka cari selama ini. Nana meminta Tim segera berlari dan bersembunyi di balik sebuah mobil. Sementara dirinya berhadapan dengan Varek. Terjadilah baku tembak antara kawanan manusia serigala baik warga kota melawan Varek dan komplotannya. Serangan kepanikan mulai dirasakan Rachel atas peristiwa baku tembak tersebut. Tentu, dia juga merasa bingung apa yang sedang terjadi di kotanya. Dia sangat mengkhawatirkan Timothy. Di sisi lain, karena kondisi mulai tak terkendali, Nana meminta Tim pergi menuju sebuah toko untuk bersembunyi. Rachel yang melihat dari kejauhan memberanikan diri menyusul anaknya. Sementara ayah Adam terbunuh dalam baku tembak tersebut. Di dalam toko, Rachel menghampiri Tim. Mereka berdua bersembunyi dari incaran Zoe, anak buah Varek. Kemudian Jonas muncul untuk melindungi mereka berdua. Jonas mengajak Rachel dan Tim pergi menuju kendaraan truk milik Will, berencana melarikan diri dari serangan kawanan Varek. Ketika sebagian dari mereka berhasil masuk ke dalam truk, Nana mengorbankan dirinya, membiarkan Timothy serta yang lainnya meloloskan diri. Sekali lagi, Nana berhadapan langsung dengan Varek, dan pada akhirnya, Nana harus tewas terbunuh di tangan Varek. Sementara itu, di dalam truk, Jonas yang sempat tertembak segera diberi pertolongan oleh Catherine. Kemudian Jonas mulai menjelaskan situasi yang saat ini mereka semua hadapi, juga rahasia yang selama ini mereka simpan dari Rachel dan Tim. Jonas mengatakan bahwa Tim diincar oleh kawanan Varek. Kawanan tersebut ingin membunuh Tim dan gak akan berhenti sampai Tim mati. Dalam 3 hari saat bulan purnama, sesuatu akan terjadi pada Tim, sesuatu yang tidak diinginkan oleh kawanan Varek. Jonas memberitahukan Rachel jika keluarga mereka telah dikutuk. Mereka merahasiakannya selama bertahun-tahun karena itu cara terbaik untuk mencegah Varek menemukan Tim. Selama 13 tahun mereka telah melindungi Tim. Jonas akhirnya mengatakan bahwa mereka adalah manusia serigala yang menginginkan kutukan ini berakhir. Sedangkan Varek berbanding terbalik dengan mereka. Timothy adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan mengakhiri kutukan tersebut untuk selama-lamanya. Timothy seorang bocah setengah manusia dan setengah manusia serigala dari darah ayahnya. Bulan purnama merah mulai muncul, menandakan akan terjadinya perubahan bagi seluruh Skinwalker dari wujud manusia ke wujud manusia serigala. Oleh karena itu, Jonas serta lainnya mengunci tubuh mereka agar tidak membahayakan Rachel juga Tim. Karena jika mereka berubah, mereka sudah tidak bisa lagi mengendalikan nafsu kekuatan monster di dalam diri mereka. Pada awalnya, Rachel tentu tidak percaya dengan apa yang Jonas katakan. Hingga akhirnya dia mulai menjadi percaya ketika dia melihat secara langsung perubahan wujud teman-temannya. Selain Jonas, Will yang bukan bagian dari garis keturunan manusia serigala, sekali lagi menjelaskan tentang kutukan manusia serigala kepada Tim. Ada sebuah legenda kepercayaan, jika seorang anak memiliki darah campuran dan dia hidup sampai umur 13 tahun, akan ada bulan merah seperti saat ini,
yang merupakan sinyal untuk semua Skinwalkers bahwa ramalan akan terjadi pada tengah malam pada ulang tahun Timothy yang ke-13. Ketika mereka berubah, keinginan untuk meminum darah manusia semakin besar. Jika mereka terbebas dan minum darah manusia, mereka akan menjadi monster selamanya. Itulah yang ditakutkan oleh Jonas juga manusia serigala lain yang menginginkan kutukan ini berakhir. Sedangkan bagi yang lain seperti Varek, ini bukan kutukan, melainkan sebuah anugerah. Nafsu akan hasrat meminum darah manusia begitu luar biasa bagi mereka seperti kecanduan narkoboy. Yang membedakan antara kawanan Jonas dengan kawanan Varek adalah kawanan Jonas sama sekali tidak meminum darah manusia. Mereka lebih memilih mengunci tubuh mereka saat berubah daripada berkeliaran menyerang manusia dan menghabisi para manusia. Sedangkan kawanan Varek meminum darah manusia juga memburu manusia di saat terjadinya perubahan pada wujud mereka. Sekali meminum darah manusia maka akan merubah manusia serigala baik menjadi jahat. Setelah mendengar cerita Will, Tim memeriksa keadaan pamannya Jonas. Dia terkejut melihat wujud orang-orang yang dia kenal berubah menjadi monster haus darah. Di sisi berbeda, Varek bersama kawanannya yang telah bertransformasi menjadi manusia serigala menyerang sekelompok manusia. Tidak hanya menyerang, mereka juga menghabisi korban-korbannya dengan sangat brutal. Keesokan hari, tepatnya hari kedua menuju ulang tahun Tim yang ke-13, Will melepaskan ikatan yang menyelimuti tubuh Jonas dan lainnya. Tampak jelas ekspresi wajah Rachel berkecamuk campur aduk. Bingung, panik, marah, serta ketakutan. Jonas mencoba sekali lagi membuat Rachel memahami situasi saat ini, di mana mereka semua harus bersatu melindungi Tim hingga menjelang ulang tahunnya. Saat itulah Tim tiba-tiba merasa badannya kurang sehat lalu terjatuh pingsan. Mereka mengantarkan Tim ke rumah sakit terdekat. Jonas menyadari bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk berdiam diri di satu tempat, karena Varek bisa saja sewaktu-waktu menyerang mereka. Jonas meminta Doak berjaga-jaga di sekitar rumah sakit. Begitu juga dengan Adam berjaga di lantai atas untuk melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat di dalam rumah sakit. Tak ketinggalan Catherine pun mendapat tugas yang sama berjaga di pintu belakang. Beberapa saat terdapat salah satu korban kecelakaan mobil dibawa ke rumah sakit tersebut. Tanpa curiga sedikit pun, Jonas memantau keadaan di luar rumah sakit. Ia mulai sadar ketika melihat seekor burung elang melintasi rumah sakit tersebut. Jonas segera memanggil Will untuk membawa kendaraan truk mereka. Di dalam rumah sakit, ternyata korban kecelakaan tersebut adalah Sonya yang sedang menyamar. Sonya melumpuhkan salah satu perawat wanita, lalu menyamar sebagai perawat tersebut dan masuk ke dalam kamar Tim. Sonya pun menyerang Rachel sekaligus berniat menghabisi Tim. Di sisi berbeda, Varek yang telah menyusup masuk ke dalam rumah sakit melihat Catherine dan menangkapnya. Sementara itu, Doak menyadari ada yang salah. Ia segera menuju kamar Tim, membantu dan menghentikan Sonya. Dia berhasil melumpuhkan Sonya sementara waktu. Sedangkan Jonas berhadapan dengan Garnier serta Zoe. Terjadi baku tembak di dalam rumah sakit, membuat suasana menjadi sangat ricuh. Doak tertembak saat dia berhasil membawa Tim keluar rumah sakit menuju kendaraan truk mereka. Pada akhirnya Doak pun harus terbunuh. Di pihak Varek, salah satu anak buahnya yaitu Grenier berhasil dibunuh oleh Adam. Namun sayangnya, Catherine disandera oleh Varek. Kemudian terungkap bahwa Varek adalah Caleb, suami Rachel juga ayah kandung Timothy. Ia telah berubah menjadi manusia serigala jahat karena dia meminum darah dan memakan manusia. Varek membuat kesepakatan untuk menukarkan Catherine dengan Tim, meskipun Varek mengetahui bahwa Tim adalah anaknya. You live a lie. Trust you. Human beings. I am better than that. Varek tidak memperdulikannya sama sekali. Dan Jonas pun tidak ada pilihan selain ia harus merelakan putrinya Catherine di tangan Varek, lalu membawa Tim menjauh dari kawanan Varek. Setelah melarikan diri, dalam perjalanan Tim juga Rachel mulai mempertanyakan mengapa dan kenapa Caleb menjadi orang yang berbeda. Juga, mengapa Jonas menyembunyikan tentang kematian Caleb yang ternyata hanya kebohongan. Hal itu dilakukan untuk melindungi Tim.
Memang, awalnya Jonas mengira jika Caleb telah mati akibat penyerangan malam itu 13 tahun lalu. Tetapi dia salah. Caleb masih hidup dan sekarang justru ingin membunuh putranya sendiri. Caleb yang Rachel cintai telah mati waktu itu. Caleb saat ini berbeda dan jahat. Mereka bersembunyi di tempat yang dirasa cukup aman. Kemudian terjadilah perdebatan antara Adam dengan Jonas terkait Catherine yang ditangkap. Adam begitu khawatir akan Catherine. Ia menginginkan Catherine kembali, tetapi tidak ada yang bisa mereka perbuat. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melindungi tim, ujar Jonas. Jika mereka kembali, maka itu sama saja melakukan bunuh diri. Malam hari pun tiba dan bulan purnama merah akan segera muncul. Jonas bersama Adam mengunci diri mereka seperti biasanya. Di pagi hari, tepatnya 1 hari sebelum tim memasuki usia 13 tahun, Jonas tidak menemukan keberadaan Adam. Adam menghilang, ia pergi sendiri untuk mencari Catherine dan menemukan Catherine tergantung tersalib di pepohonan dengan kondisi lemah. Adam membawanya kembali ke tempat Jonas. Jonas terkejut, sekaligus senang Adam berhasil menemukan Catherine dalam keadaan hidup. Tetapi tentunya ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang diinginkan Varek, dengan kata lain sebuah jebakan. Dengan membawa Catherine kembali, secara tidak langsung hal itu berarti menuntun kawanan Varek ke tempat mereka. Dengan perasaan khawatir, Jonas segera membawa yang lain menjauh pergi mencari tempat persembunyian baru. Malam pun tiba, energi bulan purnama merah semakin kuat. Seperti biasa, Jonas, Adam, dan Catherine akan mengunci diri mereka dibantu oleh Will. Tetapi kali ini ada yang berbeda, di mana tingkah serta sikap Catherine berubah, seperti bukan Catherine biasanya. Sesuai dugaan Jonas, ternyata selama di Sandra, Varek telah memberikan minuman darah manusia kepada Catherine, sehingga itu membuat Catherine kecanduan dan tidak bisa mengendalikan diri. Catherine membunuh Will, ia juga akan menghabisi yang lain. Jonas maupun Adam yang sebagian tubuhnya telah terikat, kesulitan mencegah perbuatan Catherine. Pada akhirnya, Catherine mengeksekusi Adam dengan menembaknya. You little prick! I'm sorry, you're gonna be okay. Dia juga bersiap untuk menyerang tim, tetapi Jonas berhasil membunuhnya dengan tembakan dari belakang. Keep the door closed! Rachel, keep driving! Don't stop! Bersamaan dengan itu, Rachel menabrak burung elang milik Varek yang melintas tepat ke arah mobil mereka. Terjadilah kecelakaan mengakibatkan mobil mereka terguling. Bertepatan dengan kejadian tersebut, kawanan Varek berhasil menemukan mobil Jonas tetapi tidak menemukan tim. Hanya 3 mayat, yaitu Adam, Catherine, dan Will. Kawanan Varek kembali melacak keberadaan tim. Jonas, Rachel, serta tim berhasil menemukan tempat aman berikutnya di sebuah gudang besi tua. Mereka hanya perlu bertahan sampai tengah malam. Jonas menaruh Rachel dan tim bersembunyi di kurungan baja. Malam semakin larut, energi bulan purnama merah semakin kuat, menandakan detik-detik semua skinwalker akan mulai berubah menjadi manusia serigala termasuk Jonas. Maka dari itu dia memasukkan Rachel bersama tim ke dalam kurungan baja agar terhindar dari serangan dia ataupun kawanan Varek yang tidak dapat mengendalikan diri setelah berubah. Sebelum meninggalkan Rachel, Jonas berpesan apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga yang dapat membahayakan mereka, Jonas meminta Rachel untuk menembaknya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, Jonas berpamitan dengan tim dan memberikan sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahun. Jonas bersiap untuk menyergap Varek, Zoe, dan Sonya. Singkat waktu, kawanan Varek yang telah bertransformasi menjadi monster tiba di gudang tersebut. Bersembunyi di ketinggian, Jonas berhasil mengeksekusi Zoe. Zoe terbunuh setelah terjebak dan dijatuhkan dari ketinggian oleh Jonas. Sedangkan Sonya menemukan tempat persembunyian tim.
Ia lalu mencoba menyerang Rachel, juga Timothy, tetapi ditembak oleh Timothy. Rachel melanjutkan untuk menghabisi Sonya hingga Sonya pun tewas. Tersisa Varek sendiri. Varek bertemu dengan Jonas. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Jonas sempat tersudut lalu bersembunyi. Sedangkan Varek berhasil menemukan Tim. Ia menghadang mereka. Dia juga menyerang Rachel yang berusaha melindungi Tim. Dan akan menghabisi Timothy, tetapi dihentikan oleh Jonas. Mereka terlibat perkelahian. Dalam upaya untuk menang, Jonas memakan lengan Varek, membuat Varek sementara pingsan. Untuk pertama kalinya, Jonas yang sempat meminum darah dari tangan Varek semakin tidak bisa mengendalikan diri. Jonas mencoba untuk menyerang Timothy, tetapi ditembak mati oleh Rachel. Kemudian Varek bangun. Dia mulai bersiap menyerang kembali Timothy. Pada akhirnya Varek berhasil menggigit Timothy tepat tengah malam. Namun setelah menggigit Tim, Varek merasa kondisinya justru melemah. Saat itulah Rachel yang terbangun langsung memukul Varek hingga terjatuh dari ketinggian menuju ke tanah. Disinilah keajaiban terjadi. Varek selamat dan berubah kembali menjadi manusia, yaitu dirinya yang dulu. Terungkap bahwa Timothy adalah obat melalui darahnya. Rachel dan Varek bersama lagi. Mereka membawa Tim bersembunyi di suatu tempat. Kabar tentang kekuatan Timothy untuk menyembuhkan kutukan manusia serigala tersebar luas. Mereka memberikan obatnya kepada yang menginginkannya. Mereka juga mengisi peluru dengan darah Timothy, bersiap menghadapi para skinwalker yang merasa terancam akan kekuatan Timothy. Cerita diakhiri dengan Timothy yang mengatakan, bagi beberapa orang dia adalah keselamatan, tapi bagi yang lain dia adalah kehancuran.